Selamat siang guys. Yang Nggak tahu deh siang apa malam ya nontonnya ya. Ketemu lagi nih, walaupun dengan beda bentuk ya. Ya kayak beda nih. outdoor sekarang. Outdoor, semi outdoor kayaknya. Panas. Ngingetin gua sama itu tau gak? Kayak videonya Guru Gembul Wah, Guru Gembul di luar. Sama siang Baraya. Kembali lagi bersama Guru Gembul Channel. Ya. Nah, mungkin dengan bedanya tempat ini bahasan kita nggak beda-beda banget lah. Tapi kayaknya ada bedanya ya dari yang kemarin. Masa bahas yang kemarin lagi? Mau bahas apa nih sekarang? Bahas apa ya? Gue mau curhat dulu nih kok. Woi, Kan ini syuting bertepatan abis Idul Fitri. oh iya nih. Nah, syutingnya. Cuma uploadnya kapan nggak tahu. Ya, tunggu aja. Cuma ini kok lagi namanya juga Lebaran ya. Udah habis banyak nih. Kenapa? Pusing. THR udah ludes nih. Habis sama gaji-gaji juga. Waduh. Gue minta naik gaji kali ya ke kantor ya. Waduh, jati tuh. Ngomongin gaji aja kali ya. Ngomongin gaji. Wah, biar gue tahu bisa ke kantor, siapa tahu ada potensi gue minta lagi kali ya. Oke. Ngomongin salary ya. Sebelum ini sorry nih ya, mungkin topiknya agak sensitif dikit ya, kan soalnya ngomongin salary ini ya. Jadi mohon kalau ada kata-kata yang saya ada yang salah, mohon maaf ya. Dan ini nih yang nanti mau gua obrolin sama Putra nih murni pengalaman dan pendapat kita aja, pendapat saya aja ya. Oke, tadi Putra cerita soal gaji ya. Memang pasti soal gaji nih sebelum sampai setelah Idul Fitri nih jadi ngomongan yang hot ya pasti ya. Ya. Di anak-anak IT juga ngomongan hot tuh. Karena sebelumnya kan ini mengawali tahun ya, masih sebelum Idul Fitri juga masih bulan awal, ada yang terima kenaikan, terima THR, ada yang bahagia banget gitu ya, ada yang mungkin kurang puas sama kenaikannya gitu kan, ada yang merasa bahkan kenaikannya mungkin terlalu tinggi, jarang kali ya. Wah, Kok terlalu tinggi jarang. itu mah diem-diem doang. Diem-diem doang ya. Atau kayak yang Putra merasa kemarin, wah Idul Fitri asik, seru banget gitu ya liburannya kurang. Tapi kalau kita nih misalnya antara mau ngelamar kerjaan nih atau mau minta kenaikan nih ya sama atasan, pasti kita juga takut ngeri ya maksudnya. Wah nanti malah berakibat nggak enak gitu kan. Terus bisa diiyakan, bisa ditolak gitu kan, bisa dibilang kan. Aku pengen nanya dulu nih pendapat nih kalau Put. Menurut lu apa sih hal-hal ya? Mungkin kalau gue nanti akan jelasin dari sisi karyawan teknologi IT ya. Tapi dari general dulu deh gitu. Menurut lu apa sih yang bikin bos tuh mau ngasih gaji lu segini gitu loh? Mau terima gaji lu segini atau mau naikin gaji lu gitu? Apa sih hal-hal yang kayaknya nih oke nih karyawan bisa minta kenaikan gitu loh? Faktor-faktor yang diperhitungkan. Faktor-faktor diperhitungkan. Kita nggak bisa main minta ngasal naik. Ya. Alasannya apa? Kok bisa gitu? Mungkin kalau secara umum pasti nomor satu itu orang banyak ngomong performa kali ya kayak. Kalau gue coba jawab kayak gitu kan. Performance kerjaan. Kerjaannya cukup cukup vital. Oke, diperlukan. Sama kerjaannya cukup kelihatan. Kelihatan. Ya. Oke. Ini menurut gua ya, banyak faktor-faktor ya yang bikin kita worth it digaji segitu atau enggak, gitu. Gua ngomong di sini bukan berarti gua yang gajinya wah banget juga sama kayak enggak. Ini pendapat gua nih ya. Jadi itu. Tapi menurut gua ada beberapa hal nih yang karyawan tuh terlalu ngelihat gitu. Menurut gua terlalu overrated ya. Dilihat terlalu berlebihan. Ada malah hal-hal yang menurut gua faktor nggak gitu dilihat sama karyawan nih sebenarnya harus diperhitungkan, gue bisa minta naik gaji atau enggak, atau seorang atasan bisa kasih gaji tinggian atau enggak. Nah menurut gue sendiri jujur ya, kayak performa menurut gue bukan yang nggak ngefek, pastinya KPI kenaikan kita pasti ada ya. Tapi menurut gue itu overrated performance. Performance overrated? Overrated. Kalau vital, gue setuju yang tadi vital sama kelihatan, gue setuju. Tapi kalau dijabarin yang dimaksud kelihatan tuh apa sih? Vital tuh maksudnya apa? Gitu, itu lebih jabarin.
Mungkin gue kasih cerita dulu ya, ini pendapat gue ya. Yang menurut gue terlalu overrated soal kenapa lu digaji segitu. Tapi nanti gue jelasin kenapa menurut gue overrated. Habis itu gue baru ngejelasin yang menurut gue nih faktor-faktor yang sebenarnya penting loh untuk kenaikan gaji. Contoh nih, menurut gue yang overrated yang berlebihan. Kalau ada yang nggak tahu overrated itu maksudnya bukannya nggak ngefek ya, tapi terlalu berlebihan lah, dianggap ini bagian yang paling Vital di gitu. dia banget. Ternyata enggak. Contohnya kayak contohnya kayak tadi Putra bilang performance ya, ada orang bilang KPI atau OKR, Objective Key Responsibility. Ada yang bilang education certificate, ijazah gua, education background gua, merasa kalau gua dari kampus A harus digaji lebih tinggi daripada kampus B. Menurut gua itu overrated banget ya. Padahal kan pernah tren juga kok. Ya, pernah tren. Beberapa tahun yang lalu. Makanya gua bilang overrated. Lulusan itu minimal 8 juta ya, gue dengar. Iya, betul. Fresh grade 8 juta. Kesannya kampus. Emang lulusan kayak gue yang bukan lulusan situ nggak cuma boleh di bawah itu apa gimana? Iya, kesannya kan kayaknya kampusnya jauh lebih spesial dari yang lain. Terus sertifikasi di luar kampus, maksudnya di luar ijazah kan ada certification ya dari tertentu. Itu menurut gue juga overrated. Sertifikat untuk efek kenaikan gaji ya. Oke. Bukan kelolosan lu di dalam rekrutmen, tapi kalau kenaikan gaji. Terus lama bekerja. Oke. Banyak orang experience itu menentukan gajinya. Iya, gue nggak bilang enggak. Tapi nanti bahas detail ya. Tapi kalau gue mau bilang begini, ada bisa jadi kan ada orang yang lama bekerjanya 9 tahun. Loyalnya udah 9 tahun nih. 9 tahun. Tapi kemampuannya serasa 1 tahun. Oke, ya. Belum, nggak bisa baca langsung 9 tahun di situ kan. Ya, macam-macam. Ada yang ngomong keadilan tuh kan ngambang ya dari sisi mana. Ada yang merasa, wih, gua kan sekarang udah married gitu contoh doang. Bukan nih contoh perumpamaan ya, bukan saya. Misalnya udah married, tambah anak 1 gitu, tambah anak 2. Wah, saya harus dong dikasih salary yang lebih tinggi daripada si single. Ada yang merasa gitu. Padahal kan menspesialkan diri. yang singlenya jago terus apa jadi kayak kesannya kayak minta dikasihanin kan. Kesannya sorry ngomongnya gitu. Tapi kesannya kayak gitu. Nah, itu nanti banyak kita bisa ceritain, tapi menurut gue itu hal-hal yang terlalu overrated. Atau mungkin jabatan juga merasa, ada yang bilang, oh analis gajinya harus lebih tinggi dari programmer. Tergantung kantor mana dulu, programmer dulu, levelnya di mana dulu, nggak sebegitu. Ya, itu contoh saya bilang yang terlalu overrated. Yang biasanya orang merasa alasan kenaikan gajinya, minta naik gajinya karena hal-hal kayak begitu. Nah, gue mau cerita nih, gue mau bawain beberapa faktor yang menurut gue ini ngefek untuk kenaikan gaji. Oke, gue akan bawain beberapa. Yang pertama nih, jadi gue bagi jadi 3 kelompok ya. 3 kelompok ini gue bilang faktor dari atasan, faktor eksternal, sama faktor internal kita. Dari 3 ini nanti gue jabarin 3 masing-masing. Jadi 3 kali 3, 9 faktor. Pertama faktor, gue sebut ROI, Return of Investment. Simpel ya. Return of Investment simpelnya begini. Kalau kita mau jualan sesuatu, kita beli satu barang dari supplier, kita beli, ya kita harus jual lebih tinggi, ada margin dong. Ya kalau nggak kita rugi dong. Kalau omsetnya persis sama kita keluarin, ya balik rugi modal juga dong. Iya, malah rugi. Ada operasional kan di dalamnya. Ada operasional, iya malah rugi doang. Jadi yang pertama return of investment. Banyak karyawan tuh nggak mau mikirin return of investment karena penolakan dari dalam diri nih, nganggep gua kan karyawan, gua bukan aset, gua bukan barang. Padahal kalau kita mau ngomong-ngomong, jangan naif ya guys, kita ini aset. Karyawan itu aset. Jadi banyak orang menyatakan aset itu terlalu dibendakan gitu loh. Jadi dia kayak, gua kan orang, gua harus dianggap kekeluargaan. Enggak, lu itu sebenarnya aset. Makanya departemen aja kan human resource. Ya kita tenaga kerja manusia, kita ini resource gitu ya, harus gitu. Bukannya berarti lu nggak dianggap manusia, bukan begitu. Tapi kita ini aset. Dan bos kita aja, atasan kita kan pasti tujuannya mendirikan usaha kan usaha mencari profit kan, namanya usaha kan gitu. Nah, jadi kalau mau gue bahas return of investment, pertanyaan gue cuma segini. Andai kata seseorang nih digaji 10 juta per bulan. Andai kata siapa dia nggak tahu, pokoknya digaji 10 juta per bulan. Kayak yang lu bilang tadi, operasional segala macem. Pengeluaran company nggak akan benar-benar 10 juta, pasti lebih daripada itu. Pasti lebih buat satu orang. Buat satu orang lebihnya, atau orang bilang cost to company, CTC, cost to company-nya lebih.
let's say saya nggak matematikanya saya nggak benar-benar ngitung, tapi let's say kalau dia gaji 10 juta, andai kata nih ngasal doang, cost to company 15 juta. Yang akan dilihat dari perusahaan kan simple. Kalau gua gaji lu sebulan 15 juta, bisa nggak gua dapet lebih dari 15 juta per bulan? Iya. Ya kan, entah mau hitungannya profitnya mau per tahun, per bulan, tapi hitungannya gitu. Kalau lu gua keluar duit untuk lu 15 juta per bulan, tapi gue cuma menghasilkan 13. Ya perusahaan pun ikut rugi. Rugi dong, maksudnya kenapa gue mesti ninggiin lu lagi? Sekarang mana yang lebih wah gitu? Seseorang yang cost to company-nya cuma 8 juta, tapi perusahaannya bisa dibilang dapet 12 juta per bulan, keluarnya 8 juta. Atau sesuatu yang misalnya cost to company-nya 15 juta, tapi company cuma dapat 15 juta 500. Kan cost to company-nya mending gaji orang yang karyawannya gaji lebih kecil. Ya kan? Jadi itu yang sebenarnya dari pertama kan saya bilang nih, faktor pertama dilihat dari sudut pandang atasan. Sebagai karyawan kita juga harus bisa ngelihat atasan tuh ngelihat kayak gimana. Nah, yang pertama lu harus mikirin dulu, menurut lu nih kontribusi lu nih di dalam perusahaan ini, dari cost to company perusahaan. Company itu dengan adanya lu menghasilkan jauh nggak lebih daripada itu? Iya dong, kalau nggak kan misalnya kalau company bayar gua kayak tadi, cost to company-nya 5, gua 10, dia ujung-ujung 15. Kalau ternyata gua nggak menghasilkan segitu banyak atau di bawah itu, masa gua minta naik gaji, kayaknya sih antara ditolak atau gimana tuh kan nggak fair. Malah berpotensi diganti ya. Mending gua cari orang yang lebih gajinya di bawah gitu kan, karena kita nggak bisa ningkatin profit lebih daripada ini. Itu contoh doang. Seberapa pengaruhnya. Jadi menurut gua harus lihat gitu. Jadi jangan ngelihat dari faktor diri sendiri doang. Itu yang pertama. Ya. Mungkin menurut lu gimana, Roy? Iya, sebenarnya gue juga nggak terlalu kepikiran ke sana sih kok. Cuma gara-gara lu ngomong, iya juga sih. Karena sedangkan kita kerja nyari untung, nyari pendapatan. Itu dia. Ya perusahaan ya nyari pendapatan dia juga. Betul. Jadi kenapa diadain ya? Bener banget kata lu, Put. Jadi banyak hal yang nanti gue mau ngomong ini di 8 sisanya. Rata-rata para penonton di rumah juga mungkin udah nggak tahu, cuman kepikiran atau enggak. Ya, jadi trigger lah ya. Lalu ada protes nih ke gue pada saat gue ceritain Roy ke orang. Protesnya adalah, gue punya tuh temen yang gue ngelihat proyeknya belum ada keuntungan, belum ada hasilkan, gue udah. Tapi dia digaji bagus, gede, iri hati mulai keluar nih, ya nggak? Kok rasanya keluar? Lu nggak lihat Roy doang. Ada yang faktor kedua, gue bilang namanya potensi. Potensial Roy atau prospek ya. Jadi bisa jadi perusahaan punya visi misi, si karyawan A ini sekarang belum begitu menghasilkan. Tapi kan atasan itu kan orang yang bagus dalam punya visi ke depan ya. Dia tahu lingkup pasar, dia tahu pergerakan pasar, dia bisa baca visi misi ke sana. Bisa jadi atasan lo itu ngelihat si orang ini mungkin sekarang belum menghasilkan, belum billable. Tapi ke depannya ini akan aset. Dan keuntungan gue memiliki karyawan seperti dia akan berlipat ganda daripada punya gua sekarang gitu loh. Bisa jadi kan, ngerti ya? Jadi bisa dilihat, mungkin bisa jadi sekarang dia cuma simpan untuk ROI-nya di masa depan. Investment-nya datangnya nanti, bukan sekarang. Jadi kayak ini ya, kayak startup yang udah bisa bayar orang tapi baru punya prospek, belum punya bisnis yang berjalan tapi potensial bisnisnya udah kelihatan nih. Ya, jadi gitu. Gue pernah datang kebetulan waktu itu Indo Cyber sih support saya, pernah datang ke HR Expo. Gue pernah datang ke HR Expo. Ya belajar ilmu-ilmu HR lah di sana lah ya. Waktu itu kebetulan ada pembicaranya beberapa kepala HRD sama CEO kalau nggak salah waktu itu ada dari Bluebird, ada dari Telkom ya kalau nggak salah. Saya agak lupa deh. Ya, dari mana-mana. Dia pernah cerita, saya punya 2 divisi di perusahaan saya. Mungkin yang satu yang startup, lagi mulai isinya anak-anak muda. Yang satu lagi mungkin departemennya udah jalan sekarang yang operation sekarang. Jadi yang banyak antara kecemburuan 2 itu, dia cerita di depan. Jadi banyak yang ngerasa departemen yang lama bilang, yang baru nih kerjanya buang-buang duit doang, terus semua duit gue tuh. Itu tuh profit yang gue hasilkan ke si bos. Dipakai sama si bos buat bakar-bakar duit di departemen lo. Si bosnya cerita gitu. Memang departemen yang satu kata si CEO-nya nih emang buat gue bakar duit di sana kata dia gitu kan. Tapi karena karyawan gue yang departemen lama gagal melihat potensi yang ini baru. Pada saat kita masuk zaman ya, sekarang kebalikan. Yang baru menghasilkan epic comeback jadi. Plot twist.
menghasilkan lebih besar, yang lama diem. Udah panen ya sekarang Udah bakar panen. duitnya Jadi udah panen. betul. Jadi kita bisa lihat benar kata Putra, itu yang dilakukan startup kebanyakan Iya. kan. Wah, banyak promonya. Nanti ya nggak setiap hari harus Iya. ada promonya terus. Jadi itu. Jadi mereka melihat potensial. Dan potensial itu menurut gue dilihat dari dua. Bisa jadi ini adalah prospek bisnis nantinya bakal menghasilkan keuntungan yang banyak dari dia, atau atasan lu itu membaca adanya kemungkinan bencana bisnis di hari depan dan perusahaan gua nih bisa kacau, bisa kolaps kalau nggak ada karyawan semacam ini. Oh. Jadi kayak insurance-nya. Jadi dia termasuk orang yang digaji gede karena dia bisa menyelesaikan masalah ketika ini yang baru bangun ini kacau Yes, gitu. betul. Jadi Sifatnya kayak asuransi. Saya bayar asuransi per bulan bukan buat cari untung nanti, tapi in case saya sakit, saya nggak akan kolaps. ya. Bukan bayar mahal untuk orang ketika masalah kantor membludak dia cuma diem aja ya. Betul. Dia juga bayar tipikal lah ya. Ya, betul. Nah, yang ketiga ini nih, tolong yang denger jangan naif. Ini agak panas. Faktor ketiga adalah politik perusahaan. Iya. Ini adalah faktor politik perusahaan. Nah, inilah yang biasanya anak-anak generasi sekarang Gen Y sama si Gen Z lebih ngelihatnya kayak gini. Wah, ordal tuh, orang dalam tuh segala macam, dibawalah sama direkturnya apa segala macam. Tapi gue mau kasih perspektif seperti ini. Bukannya gue membelain itu ya, gue juga nggak setuju kalau politik dalam hal tertentu, gue juga nggak setuju, sama aja. Ya, saya juga masuk Indocyber, semua jalur rekrutmen lurus gitu. Nah, tapi saya mau cerita gini, misalnya doang, lu atasan nih, lu lagi benar-benar perlu investor. Ya. Benar-benar perlu investor. Investor itu investmentnya bisa bikin lu gaji semua karyawan lu, bisa bikin lu mulai usaha, bisa bikin lu untung besar. Nginvestnya gede-gede banget. Ya. Wah, M-an gede banget. Ya mungkin puluhan M dari investor ya. Tapi si investornya bilang, tolong dong, anak gue belum ada kerjaan nih. Ya, dititipin lah ya. Dititipin. Ya kan? Nah, itu kan oke, gue gaji anak lu untuk pengalaman kerja, gaji si orangnya ini nih, anak si investor ini mungkin let's say gajinya 15 juta, let's say. Cuman begitu. Dalam bentuk fresh grade. Ya, bisa jadi aja. Contohnya doang gitu. Tapi dengan kehadiran dia nih, kesetujuan bapaknya, kesejahteraan semua orang, klien sama karyawan juga. Gua sih kalau begitu, gua nggak akan ngiri sama anak si investor. Malah gue terima kasih ada dia. Iya, karena ada bapaknya, walaupun cuma nitipin satu orang. Iya. Iya, teman-teman gua dan teman-teman gua juga ikutan makan. Iya, betul. Nah, tapi kan hal kayak begini sebenarnya perusahaan nggak bisa umbar, nggak bisa ceritain ke semua orang. Iya. Jadinya hal yang mungkin HR-nya diem, company-nya diem, di kuping karyawan panas. Konspirasi nih. Iya. Konspirasi nih. Iya. Ada bantuan ya. Dan kalau nanti kita mungkin ada waktu bahas bisnis juga, sebenarnya kehadiran bapak si anak ini kan bisa dibilang kalau di dalam dunia bisnis, kamu bisa cek di Google, itu unfair advantage. Itu yang membuat unfair advantage itu adalah satu faktor di mana company gue tuh kalau mau bersaing dengan kompetitor ada faktor curangnya nih. Investornya nggak lari ke sana, ke gua. Gitu, itu contohnya kan, itu unfair advantage. Jadi gitu. Jadi dan model politik itu banyak ya. Bisa jadi gua harus kerja sama, perusahaannya harus kerja sama klien atau project ini. Kesannya project ini lebih penting gitu loh. Karena nanti keberlangsungan project ini lebih fatal untuk project-project berikutnya. Makanya mungkin bos lebih pengen invest ke sana. Jadi ada lika-liku politik ya. Jadi banyak anak fresh grad tuh yang nggak paham di kantor tuh kita ada politik, ada relasi sama orang, ada ininya sih, sama lah kayak politik bernegara juga gitu. Tapi buat mereka itu dark side banget gitu loh. Ya maksud gua harus naif, harus kenal. Itu contoh salah satu model politiknya bisa banyak. Nggak bisa apa-apa, digaji gede. Sedangkan gua megang tanggung jawab setinggi ini cuma digaji itu. Ya. Iya, sebenarnya kalau mereka tahu ya apa ya? Mending dia nggak bisa apa-apa daripada kita nggak dapat apa-apa ya. Iya, maka itu kan. Jadi banyak orang kan nggak puas bukannya cuman kebutuhan tidak terpenuhi. Ada yang, compare juga ke orang gitu kan. Nah, jadi itu 3 faktor yang menurut gua yang dilihat dari atasan. 3 faktor berikutnya nih, 3 golongan berikutnya nih, yaitu faktor yang gue bilang eksternal. Oke, eksternal. Eksternal itu adalah faktor-faktor antara posisi lu dengan perusahaan lain, bisa kompetitor segala macam. Yang pertama adalah gue bilang market. Marketnya. Market itu terbentuk garis besar aja ya, dari supply
demand yang membentuk tren. Ya. Tren itu artinya populer zaman sekarang. Itu sebabnya kan kalau kita pikir rasanya lucu gitu loh. Sama-sama web developer pakai bahasa yang berbeda. Ya. Gitu. Lah, lu anak Java kenapa sama-sama web development, kenapa gajinya lebih tinggi misalnya dari anak PHP gitu. Nanti bisa ada giliran gitu. Dulu Python kurang, sekarang gaji anak-anak Python lumayan gitu, contoh doang. Trennya bergulir ya. Karena sekali lagi ada permintaan, ada supply demand. Nah, ini yang gue mau bawa nih ke setiap orang yang dimana harus bersyukur ya gitu. Di kantor kita kan Agak ditunjukin ya, harus bersyukur. harus bersyukur. Di kantor kita kan model kompetensi, model kemampuan ini banyak. Ada, kita bisa lihat kemarin ada anak-anak pemakai platform-platform low code atau bahkan yang no code, ya. Itu kan tools-tools yang lumayan, yang mahal ya. Bukan lumayan mahal lagi, itu mahal sih. Hal-hal seperti itu tuh saya nggak bisa di rumah latihan tanpa company support saya. Iya. Dan itu juga nggak akan diajarin di kampus, karena di kampus yang cenderung lebih cheap, lebih open source. Bukan produk-produk yang bisa didapatkan secara personal ya. Secara personal. Nah, oleh karena itu lowongan pekerjaannya memang lebih sedikit. Hal-hal yang teknologinya ini lebih langka lah. Tapi jumlah karyawannya juga lebih sedikit. Oke. Artinya karyawan-karyawan yang low code ini bisa merasa kalau gue lebih langka. Dan everything aset yang langka itu mahal. Oke, dia mererkan diri juga ya. Dan memang rare. Artinya company kalau kehilangan gua nyari lagi pengganti gua akan susah. Oke. Tapi sebaliknya adilnya dunia dan Tuhan nih, ya. Dia mau cari lowongan baru juga susah. Iya. Karena rare. Iya. Sebaliknya nih mungkin kayak programmer Java.net atau Node.js kayak gua nih merasa wah, vacancy gua banyak. Iya. Karena tapi kompetitor gue juga banyak. Yang jadi jago ngoding dari gue tuh banyak. Di atas langit masih ada langit. Maka gue kalau dari sisi langka, gue juga nggak bisa di sana. Tapi demand gue juga banyak. Contohnya ada kayak begitu. Kenapa emas itu mahal? Kenapa lukisan Jackson Pollock yang kelihatan kayak abstrak itu mahal? Karena setelah pelukisnya meninggal, bahkan nggak ada satupun pelukis yang bisa imitasi itu. Maka nilai lukisannya jadi nilai tukar yang sangat amat rare. Jadi harus lihat itu. Dan tren. Contohnya juga sempat yang melejit itu kan kayak si DevOps. Waktu itu karena kebutuhannya tinggi banget. DevOps. Anak-anak DevOps banyak, yang bagus-bagus banyak. Tapi vakansinya lebih besar lagi. Akhirnya diperebutkan. Si anak-anak DevOps ini. Dan otomatis harga gajinya bisa lebih belagu. Bisa lebih sombong. Contoh doang itu. Tapi yang kita harus tahu, tren ini berubah dari zaman ke zaman. Jadi ada yang kurang tren, jangan minder. Yang lagi tren, jangan sombong. Ada perubahan, tapi harus kita lihat dari situ, dari pasar tenaga kerja yang biasanya rekruter lihat. Nah, ini penting harus kandidat yang lain tahu juga karena banyak banget orang yang merasa pertama minder, yaitu wah saingan gue banyak, kebutuhan gue nggak banyak, itu minder. Tapi ada orang yang overconfident, artinya yang mau gue banyak, yang hebat kayak gue nggak banyak. Nah, nanti kita bisa bahas nih di dalam topik video berikutnya soal rekrutmen, gimana supaya kita tahu nih membuat diri sendiri lebih berharga atau gimana? Oke. Itu market. Yang kedua nih, masih nyambung nih cepat bahasnya. Competition itu maksudnya bersama kompetitor. Ya kan? Artinya seberapa lu diperebutkan. Banyak perusahaan yang mau gaji karyawan segini. Karena dia tidak takut kehilangan karyawan itu bakal direbut sama kompetitor. Ya karena mungkin mencari yang kayak gitu lagi mudah. Ya, atau memang dia nggak sehebat itu untuk diperebutkan gitu. Jadi harga lu itu, gaji lu segitu, itu tentu saja ngefek masih nyambung ke market, tapi ini lebih ke kompetisinya, tergantung seberapa company pengen gaji lu supaya lu puas, tidak lari ke kompetitor. Kompetisi itu penting ya kan, dibanding-bandingkan. Rata-rata kompetitor nge-hire, nge-paid salary-nya berapa. Dan ini masih nyambung juga nih, bisa saya bahas dengan cepat. Nah, satu lagi retention nih. Retention sebenarnya berhubungan juga ke yang sebelumnya. Retention itu kan cara perusahaan nggak rela kehilangan lu, menahan lu. Karena lu suatu aset yang trik-trik itu ya. Berharga banget ya. Makanya sering banget kita dengar juga dari rekruter di perusahaan manapun, kita offer segini dia senang mau pindah. Naik gaji. Perusahaan yang lamanya nggak rela. Ya udah demi bertahan di gue naikin lagi. Wah naikin lagi. Jadi kayak adu panco. Salary counter, balas-balasan. Jadi seberapa jauh company bisa naikin lu, nah itu salah satu cerita kenaikan. Tapi jangan
jangan dimanfaatkan keadaan kayak gini sebenarnya. Banyak yang cerita, wah gue belagu aja nih supaya gue naik gaji. Banyak kan yang gitu kan, pura-pura saya akan ke-hire. Oh, gue lihat di TikTok itu kok. Iya. Kayak ada 2 orang. Nih satu orang nih emang kayaknya penting banget nih. Semuanya di offering ke dia. Yang denger juga mau ikutan. Gue mau resign. Dibolehin langsung. Ya gue ngerti. Yang satu ditahan. Yang satu banget. I let it go lah. Lu mau begini. Ya udah gitu. Ya, jadi itu salah satu penting benar Putra. Jangan dimanfaatin karena yang pertama kalau lu nggak tahu apakah lu benar-benar valuable ke perusahaan, pura-pura mau di hijack, begitu bisa berarti ya udah gue lepas, mampus lu malah jadi nggak ada job, malah jadi nggak ada job. Atau bisa jadi begini, prinsip retention ini gue bilang penting untuk naik gaji selama dia nggak mengkhianati prinsip sisanya. Contohnya, kalau dia minta adu panco nih misalnya nih, adu counter salary, sampai salary dia tinggi banget, andai kata perusahaannya kurang cerdas nih, atau ada kesalahan mau bayar tinggi. Tapi setelah lewat setengah tahun, atau lewat 1 tahun, company ngelihat malah kerugian punya anak ini. Kita dulu naikin gajinya ketinggian, maaf ya kamu overpaid, saya PHK. Jadi ada potensi bahaya. Gagal juga ya, tapi gagal bukan di saat itu. Yes, bahayanya. Ngerasain setahun atau setengah tahun doang dengan gaji bagus gitu. Betul, dan banyak yang sombong bilang setelah 3 bulan probation gue lewat tuh. Atau misalnya gue nggak kenapa-kenapa tuh. Kadang-kadang perusahaan tahu return of investment itu pasti in the end of the year. Iya, pas gitu kan. tutup buku ya. Tutup buku, jadi banyak yang pikir enggak tuh gue memang keren, gue digaji tinggi, gue diperebutkan, banyak yang mikir gitu. Tapi memang bisa jadi retention itu faktor yang benar untuk ningkatin, tapi bisa jadi juga kalau di overspoiled gitu. Sama ya jangan tertarik dengan tawaran gaji fight gaji pertamanya, karena company bisa jadi mikir kok ketinggian nggak ya buat dia ya, atau nanti bahkan digagalin di probation kalau memang ternyata nggak worth it itu. Iya. Ngerti kan? Ada gue pernah lihat yang kayak gitu. Ternyata rekrut buru-buru biasanya tuh. Rekrut buru-buru atau enggak company-nya emang lagi butuh dalam short term duration, begitu selesai short term project itu dia cukup santai, yang dipegang juga nggak banyak, harga tetap segitu. Exactly, nggak aset, malah beban. Di bawah garis merah tuh nama. Di bawah garis merah, ya. Nah, jadi tadi udah 6 ya, tiga faktor. 3 faktor terakhirnya gue bilang berasal dari diri sendiri. Oke. Nah, kalau orang bilang gini ke gue, momen-momen refleksi diri nih. Momen-momen refleksi diri betul. Nah, ini faktornya dari internal, dari dalam sendiri. Kalau banyak orang bilang harusnya gaji gue tinggi dong, karena lu lihat CV gue atau di LinkedIn gue, collection skill gue banyak banget. Collection skill gue banyak banget. Tapi ini gue mau ngomong dari sisi anak programmer deh, contoh doang ya. Andai kata gue bisa .NET, bisa Java, bisa Node.js. Andai kata lebay lah gue bisa Ruby, bisa Python juga gitu. Tapi perusahaan gue ini cuman pakai .NET sama Node.js. Andai kata. Dan nggak akan pakai yang lain andai kata. Maka gue bisa Java, bisa Python dan yang lainnya tuh sebenarnya skill pajangan doang. Skill pajangan yang tidak sebenarnya nggak ngasih investment buat company-nya gitu. Tidak worth it untuk dibayar juga karena nggak kepake. Jadi kalau gue bisa bilang hal yang akan dihargai company itu related kompetensi, bukan total skill lo. Related kompetensi. Sama aja kalau Putra bilang di sini kan Putra bagian kreatif, sosial media, bagian branding. Tapi kalau Putra bilang, gue juga punya skill lo, gue jago main bola. Terus gue sebagai bosnya kan kayak, ya terus apa kita ganti aja nih jadi klub bola gitu. Mungkin. Itu kan skill juga dong, tapi kan emang related sama company gue. Jadi yang related kompetensi, dan saya nggak akan bilang related skill, tapi related kompetensi. Banyak karyawan di dunia ini yang berskill, tapi sebenarnya nggak kompeten. Jadi maksud gue, kayaknya pernah gue bahas, gue lupa deh, ada nggak di TikTok atau apa. Jadi, pernah yang gue bilang education segala macam. Skillnya sih sebenarnya pintar, tapi dia nggak bisa kerja sama, dia tidak bisa menggunakan skillnya di project yang bersangkutan. Ya kerjanya sendiri, mungkin nggak mau ikut aturan perusahaan, suka-suka. Anaknya pintar, tapi setiap hari datangnya terlambat ke kantor. Nah itu nggak kompeten. Sorry, itu namanya nggak kompeten. Skillnya mah ada. Jadi yang saya akan bilang bagaimana lu gunakan skill untuk pekerjaan yang related kompetensi. Kalau related kompetensi, of course naik di situ, dan otomatis performance yang bersangkutan juga ya, bukan KPI gimana. Nanti KPI efek dominonya berasa ya, karena ya kepake,
ahli dan kepake gitu. Ahli dan kepake ya. Nah, itu yang faktor yang di kategori terakhir pertama ya. Yang kedua, benefit distribution. Ya, benefit. Tapi kok gue jadi kepikiran apa tadi. nih? Tapi kalau dia emang ahli main bola, bisa bursa transfer pemain bola juga kok. Tiba-tiba dijual ke klub mana gitu. Ya, kalau company kalau company-nya punya klub bola sendiri juga. Klub bola, ya. Gabung ke PSTNI gitu, siapa tahu. ya lanjut kok. Ya. Terus benefit distribusi itu banyak karyawan gini yang nggak bisa bersyukur, nggak bisa melihat dengan jelas, yang otaknya cuman uang dan uang, ngelihat kalau benefit gue kerja di perusahaan ini cuman mutlak gaji pokok, that's it, basic salary. Padahal kita tahu komponen gaji, kita ngomongin duit aja, komponen gaji take home pay itu terdiri dari banyak. Ya. Kita ada tunjangan ini, tunjangan itu, dan kita bisa reimburse, ada insurance. Dan satu lagi yang orang nggak hargai adalah perusahaan juga bayar sesuatu ke lu selain dalam bentuk salary, pastinya dalam bentuk pengalaman, kesempatan project dan waktu. Jadi saya dulu punya atasan yang cerita kayak gini, ini bener banget, saya belajar dari dia gini. Wah, dulu gue punya temen, gila digajinya gede banget, 50 juta. Wah, gila gede banget. Ya saya nggak tahu kerjaannya apa sih sebenarnya. Tapi gitu, sampai jam 4 pagi pun sampai apa siap ditelepon, siap disuruh kerja. Nggak ada waktu, akhirnya dia nyerah, dia mending pindah ke gaji yang mungkin kecilan dikit, tapi gue masih punya hidup, masih bisa ke keluarga gue, masih bisa gini. Ya kebijakan juga ya, perusahaannya se-strict apa segala macam, itu sebenarnya bentuk-bentuk benefit distribution, dan itu bisa kita gabung dalam satu aset kan. Waktu juga, time is money kan. Time is money kan. Jadi apakah company lu kasih waktu seberapa? Ada yang semangat tuh, wah gajinya naik nih lebih tinggi, terus dia baru baca, Sabtu Minggu saya disuruh kerja. Ya, gue juga pernah ngalamin kayak gitu kok. Ya kan? Gaji lumayan oke. Waktu itu gue hitungannya baru pengalaman 1 apa 2 tahun kerja. Gaji lumayan oke dengan field graphic design. Tahu sendiri ya, harga graphic design di waktu mungkin tahun-tahun 2016-15 kali. 16 ya. Cuma beberapa yang pernah gue cicipin kerja di situ, wah gaji ini nih. Cuma ternyata nggak ada di provide sesuatu. Nah, ternyata perusahaan nakal. Perusahaannya benefit, bonafit, cuma rada nakal di bagian gue belum punya BPJS waktu itu. Gitu-gitu. Itu ternyata, dan beberapa tahun terakhir gue di perusahaan dan Indocyber juga gitu. Oh gini ya rasanya punya BPJS. Oh gini ya rasanya pajak dibayarin. Iya, reimbursement juga ada. Betul. Ada fasilitas-fasilitas kantor yang di luar gaji. Betul, kenyamanan kenyamanan kerja. Kalau kalian nonton Tech Convo waktu itu juga Pak Edi sempat cerita kan, kekeluargaan, kenyamanan. Itu sebenarnya suatu benefit kan, keuntungan gitu kan. Itu di luar ada angkanya ya. Betul. Kayak saya juga merasa di sini Indocyber lumayan deket ya, kayak saya masih bisa ngomong sama CEO-nya, sama bos-bosnya, sama Pak Edi masih ketemu. Kan ada company-company tertentu yang bahkan lu di cubicle, lu mau ngomong sama supervisor lu aja susah. Jangankan yang atas banget gitu loh. Harus take meeting dulu dan di approve apa enggak tergantung yang kita invite. Betul. Gitu. Dan kadang-kadang anak IT atau analis suka kreatif kasih saran teknologi gini. Ada perusahaan yang saya dengar, kita coba consider, kita ajak ngobrol meeting, itu suatu benefit. Ada yang siapa lu? Gua nggak perlu dengar nasihat lu. Gitu, nggak perlu dengar masukan gitu. Jadi bentuk distribusi benefit untuk kita banyak ya. Jadi kita harus lihat juga sih, lihat gitu ya, jangan cuma top gaji pokok doang gitu. Jadi harus balik, bukan lihat perusahaan doang ya, lihat diri kita lagi, kita ngerjainnya sebagus apa juga, dan ya ngitung-ngitung diri sendiri. Ya gimana ya, kalau bisa jadi takutnya overprice juga kalau ngitung diri sendiri kok. Betul banget. Satu elemen lagi terakhir nih, poin ke-9. Saya sebut ini aset yang dibawa, carried asset. Banyak orang nanya carried asset itu apa. Jadi begini, saya akan kasih kasih contohnya sebelum ke programmer biar lebih nangkep nih ya. Mungkin contohnya ke recruiter sama sales dulu. Jadi menghargai seorang sales sama recruiter nih. Sales itu bukan cuma kemampuan komunikasi berjualannya doang ke tempat lain.
Dia sudah kenal banyak sekali klien. Oh. Relationnya udah banyak. Iya iya. Kata bahasa sekarang apa ya? Punya database. Punya database, betul. Jadi klien-klien juga maunya sama dia. Si salesnya ke company ini, oh sekarang kamu di sini, oh company baru kamu gitu. Atau recruiter, wah jaringan anaknya banyak. Dia mau hijack company manapun, udah kenal dia semua. Oh jadi dia jual dia liatin portofolio ya, dia jualin portofolionya ke perusahaan di mana dia. Dan portofolio yang dia bawa. Iya. Atau misalnya kalau programmer bukan cuman orang ini jago analisa, jago teknisnya, dia pernah kerjain project apa aja. Oke, mungkin programmer nggak kaitannya dengan klien. Ya. Tapi andai kata gue mau misalnya membuat suatu produk gitu ya, nah, let's say produk core insurance gitu. Dia pernah kerja di perusahaan asuransi yang lain. Ya. Saya mau nerima dia, bukan cuman kemampuan skill dia juga. Saya sebagai atasan bisa nanya, dulu kamu kerjain project yang lama caranya gimana? Iya iya. Plus minusnya di mana? Oke, itu aset perusahaan, hasil dokumentasi, analisa, dan source code-nya kan dia nggak bisa bawa, nggak bisa kasih. Itu pelanggaran, nyuri namanya. Yeah. Tapi, ada kan yang di otak? Soft skill-nya dia udah bawa. Soft skill-nya bawa, informasi knowledge-nya sih. Yeah. Knowledge-nya dia udah bawa. Dia masih ingat dulu dia nganalisa sama source code gimana. Itu sebenarnya pengalaman yang dihargai itu. Jadi saya ngelihat daripada long term experience, tapi career asetnya, aset yang dibawanya apa. Kalau dia tiba-tiba di interview, udah lama pengalaman 9 tahun. Dulu kamu buat apa? Nggak inget. Ya. Ngerti kan maksudnya kan? Iya, ngerti. Oh tapi saya jago, MySQL-nya saya jago, Java-nya, Node.js-nya saya bagus. Tapi dulu analisa bikin produk, lamanya ada modul apa aja? Tahu. Saya mah cuma ngerjain modul ini doang, nggak banyak deh saya ngerjain teknisnya. Saya juga nggak tahu dulu bikin project-nya kayak gimana. Nah itu nggak career asset. Iya. Dan banyak sekali interview kan nanti kita bahas interview belakangan pertanyaan ke sana. Itu yang disebut career asset. Career asset adalah sebuah perusahaan bisa nanya yang kamu bawa dari perusahaan-perusahaan pendahulu tuh apa, dari klien-klien terdahulu. Itu yang dihargai di company juga. Jadi career company asset. ngerasa secure juga ya. Iya ketika narik seseorang, ketika ada masalah, dia sangat experience lah dengan masalah itu. Betul. Dan kalau saya bilang mas, sorry ya ngomong kasarnya, ya dia setengah intel juga lah ya. Iya. Kenapa kita juga nggak menghargai? Jangan sampai nih anak-anak kita nih ke company lain, ke kompetitor lain gitu. Tahanin kan? Karena dia pasti bisa cerita semua nih pengalaman kerja di sini itu kan intelligence ya. Apa mata-mata ya? Ngomong kasar ya. Tapi secara legal bukan benar-benar mata-matain gitu kan. Nah itu menurut saya itu hal yang dilihat dari experience. Maka itu banyak zaman sekarang ketimbang lu cuman lama. Dia lihat berapa project. Tapi juga nggak bisa kalau cuma projectnya sebulan, lu sebulan udah ngeliat apa aja memang gitu juga. Sama gitu lah. Makanya makin sekarang gue lihat apapun job field-nya lebih ke portofolio ya. Makanya portfolio. Itu cenderungnya kenapa kalau seorang yang kerja di bank cenderung diambilnya bank lagi. Mau anak IT-nya kayak mau bagian operation-nya. Related solution kali ya. Kayak dia ngerjain ini ya berarti dia tidak perlu di training lebih jauh lagi. Ya itu juga menghemat waktu kan. Lagi-lagi waktu kan ini berharga. Nah, jadi tadi kan udah dapat gambaran ya Putra ya soal yang menurut gua nih underrated sebenarnya penting banget. Cuman orang nggak terlalu bahas bagian ini. Yang orang bahas contohnya tadi performance KPI. Gua nggak bilang performance itu nggak ngefek karena performance itu kan bisa investment, bisa menghasilkan perusahaan. Tapi I'm so sorry nih. Pekerja terutama teknologi kayak gue programmer atau yang lain analis atau yang lain QA segala macam terkadang HR-nya kan belum 100% nyerap nih IT ini, dia kan HR ya bukan orang IT ya. Dan jujur kalian yang kerja di project atau apa ngukur performance kita ngerjain di project atau Putra desain itu nggak gampang ya. Dan setiap kerjaan skala cara nge-KPI-nya itu beda-beda. Dan terkadang even HR tuh lakukan KPI begini dulu tuh itu KPI-nya percobaan. Dia lihat dulu, ini benar-benar 100% nggak? Ya, penyerapannya benar-benar ngukur dengan pasti nggak? Kadang-kadang kan ada orang yang di poin KPI-nya tinggi, kenyataannya kita lihat dia sebagai teman biasa aja. Iya, nggak kelihatan kerja banget, cuma ternyata tercapai gitu. Ya, ada yang kayak wah banget gitu, tapi karena skala pengukuran KPI-nya kurang bagus, gagal tuh mengukur itu. Nah, makanya gue bilang nggak bisa lihat performance cuman lihat dari KPI point, tapi tergantung kalau perusahaannya KPI point-nya bagus, bisa jadi patokan. Saya nggak bilang KPI enggak, tapi ngelihat seberapa bagus KPI nge-scan itu, menangkap itu. Makanya beberapa perusahaan juga
kolaborasi ya, pakai KPI sama OKR juga sekarang ya. Exactly. Tapi konsultannya juga harus ngerti yang bikin susah ini adalah setiap jenis pekerjaan itu pengukurannya metriknya susah. Measuringnya susah. Wah, itu susah banget tuh. Oke. Nah, tadi kayak gue bilang CV kayak lihat lulusan. Kita kan juga bukan perusahaan yang mau sumbangan ke kampusnya kan. Jadi bukan berarti kampus A kayak tadi dia bilang harus dibelain, jangan sombong karena ya kalau lu nggak kasih investment ke gua, buat apa lu mau kampus paling bersinar sekalipun, tapi kalau nggak memberikan investment ke perusahaan, ya kan idenya itu bukan mau bantu kampus A gitu kan. Contoh doang. Terus lama bekerja, kayak saya bilang lama bekerja experience. Kalau career asetnya banyak, skillnya level up, kompetensinya oke, level up, it's okay. Tapi kalau cuman lama bekerja, itu cuman tulisan di CV, cepet lambat kebukti. Ya dia cuma loyal karena kerjaan doang, nggak develop apa-apa. Exactly. Nah itu yang gue juga mau ngomong. Lama bekerja dari sisi gue pamer di CV juga loyalitas. Banyak perusahaan yang dia kan gaji tinggi, kan udah lama kerja di sini. Benar ada yang kayak gitu. Tapi orang harus tahu, seseorang yang sudah lama di perusahaan dan digaji tinggi, sebenarnya bukan digaji karena mentah-mentah dia lama di gua. Sebenarnya itu karena kenaikan retentionnya. Sebenarnya yang dilakukan adalah kenaikan retentionnya. Karena jujur nih, seorang karyawan di tahun pertama, kemungkinan dia resign probability-nya lebih kecil. Tahun kedua lebih gede. Tahun ketiga kemungkinan lebih gede karena jenuh, mulai melirik yang lain segala macam. Akhirnya tahun ke tahun gaji pasti dinaikin karena peningkatan retention programnya. Ya kan karena orang tahun pertama kecenderungan dia mau resign seberapa besar. Ya, tahun kedua pasti lebih jenuh, kemungkinan probability mau resign lebih gede lagi gaji lebih gede lagi. Itu sebenarnya bagian dari retention program. Karena kan mempertahankan orang 1 tahun gampang, mempertahankan orang 5 tahun tuh lebih susah. Itu sebabnya gitu. Tapi bukan berarti semata-mata cuman karena experience-nya doang. Tapi bisa dihargai experience-nya kalau orang ini makin kompeten. Tapi kalau orang ini pekerjaannya nggak naik-naik, gajinya naik, itu artinya retention programnya yang naik. Ya, jadi cuma kayak apa ya? Kayak monumen doang ya, nggak berubah-ubah ya. Nah, keras sih dibilang monumen. Nah, ini juga sama, banyak orang yang, saya kan kerja udah lebih lama. Masa sama si anak muda yang baru ini sama gitu kan. Saya kan sudah punya istri, sudah punya anak gitu loh. Masih sama. Nah, itu jangan pernah berpikir perusahaan itu kan bukan investment perusahaan gitu ya. Jadi jangan berpikir saya harus dapat perlakuan yang lebih spesial dikarenakan kebutuhan saya yang lebih meningkat. Banyak kebutuhan itu kebutuhan pribadi. Sedangkan ya apa yang lu kasih ke perusahaan belum tentu sama banyaknya. Iya betul, gitu kurang lebih. Jadi banyaklah yang masih berpikir kayak gitu ya. Tapi kita juga harus untuk karyawan yang udah lama kayak saya juga harus merasa feel insecure. Karena bisa jadi banyak karyawan muda yang datang, yang masuk, yang jauh lebih berkompeten dari saya, siap gitu, yang lebih hebat dari saya. Jadi jangan pernah saya nggak boleh merasa kalau saya harus jauh lebih istimewa daripada karyawan-karyawan yang cenderung lebih datang baru. Oke. Itu kurang lebih pendapat saya. Putra ada masukan? Gue jadi mikir-mikir lagi kok. Apakah gue pantas nih minta naik gaji? Apa gara-gara kehabisan gara-gara lebaran doang nih? Ya, gitu. itu kan masuk ke kategori kebutuhan sendiri kan, gitu kan. Boleh dipikirin dulu, nanti gue ke HR deh, gitu. Gegayaan. Ya, gitulah kurang lebih ya. Kalau ada yang nggak sependapat sama saya ya nggak masalah, bisa tulis di kolom komentar. Ada yang setuju juga boleh tulis ya. Jadi ya kurang lebih begitu itu menurut komentar udah mulai aktif nih kalau gue lihat. Masa? Di YouTube. Itu pendapat saya aja. Jadi tidak hanya serta-merta kebutuhan kita doang dan tidak serta-merta yang KPI-KPI-an doang, ternyata banyak faktor lain ya. Oke, gua rasa kita bahas tentang ini ya next kali ya kok. Apa tadi yang lu kok? Dunia tadi sempat yang ditanya rekrutmen ya, di dunia rekrutmen. Ya. Seru juga tuh buat yang belum kerja. Atau yang pindah kerja gimana pindah gitu. Kalau masalah gaji ya mungkin ini cukup clear sih, ada 9. Ya, 9 salah. Tapi 9. Mungkin aja ada poin-poin yang gua nggak kepikiran, yang lain boleh tambahin sih ya gitu. Ya kalau memang ada tambahan coba tulis aja di komen gitu. Ya cukup. Thank you banyak kok. Thank you banyak ya. Thank you so much. Dan selamat lebaran juga. Oh iya. Buat yang penonton nih, walaupun nanti
nontonnya udah bulan-bulan berapa ya? Iya sih, udah telat mau ngomong minal aidin juga. Iya, padahal tanggalnya sih udah. kalau kita masih baru-baru kan. Iya. Oke. Itu guys, jangan main minta asal naik gaji aja. Dipikirin juga keluarga ya, perusahaan yang bakalan ngasih gaji ke kalian. Bersyukur pantas lah. apa tidak? Iya. Gitu. Bukan pantas sih, worth it atau tidak Iya. gitu. Oke guys, thank you udah ngikutin selama 40-an menit ya, hampir 50 menit. Dan sampai ketemu di episode berikutnya, dan jangan lupa subscribe, komen juga kalau emang mau bahas apa gitu. Ya, kita mah ngalor ngidul doang ya sama Ko Bobby. Siapa tahu emang ngalor ngidul kita bisa memberikan manfaat. Iya. Dan ya, gue juga masih banyak nya. Ya editor jangan edit lagi yang Oke, bye bye. Blips. Yo, Blips, bye.